paham. Ya, tadi yang saya dengar di awal pembicaraan itu kan ada 3 motivasi yang salah dalam orang memberi perpuluhan. Ya. Saya catat pertama supaya diberkati, yang kedua takut kena tulah. Ya. Yang ketiga apakah saya lewat atau Koden belum menyebutkan, saya belum menangkap itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua mungkin sedikit menyimpang dari perpuluhan. Barangkali bisa sedikit diberikan tanggapan mengenai persembahan sulung. Dari saya itu aja, Koden. Terima kasih. Ya. Ulangi yang pertama tadi, keputus, Koiru. Yang pertama tadi kan Koden sampaikan bahwa 3 motivasi yang salah dalam orang memberi perpuluhan. Ya. Yang pertama supaya diberkati. Ya. Yang kedua takut kena kutuk. Nah, yang ketiga ini apakah saya terlewat? Oh, oke. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga sebaiknya motivasi yang benar untuk memberikan perpuluhan itu seperti apa? Ya, oke. Terima kasih. Yang ketiga, ada orang-orang Kristen merasa bebas menggunakan yang 90% untuk keperluan sendiri karena sudah merasa aman memberi 10% kepada Tuhan. Nah, itu motivasi yang salah. Padahal Tuhan minta kita 100% untuk Dia. Yang kedua, persembahan sulung. Maaf, itu pun di perjanjian baru sudah, saya berani katakan, tidak berlaku. Karena nggak disebut. Jadi begini ya saudara-saudara, setelah Tuhan Yesus hadir sebagai manusia dan menyerahkan nyawanya untuk kita, maka hukum Taurat itu sudah terpenuhi semua di dalam Tuhan Yesus. Jadi kalau kita hidup di dalam Kristus, itu surat Ibrani menulis, kita sudah mencakup semuanya. Maka itu tolong rekan-rekan saya, mbak-mbak Tuhan yang masih ngotot, izinkan saya bilang, ya udahlah, jangan cuma perpuluhannya yang mau dibahas, jangan cuma persembahan sulungnya. Kenapa kita nggak langsung aja pelihara domba, sapi, burung merpati untuk korban? Kalau semuanya mau kita lakukan, maka itu kesimpulannya sudahlah. Yang Tuhan Yesus ajarkan itu yang kita lakukan, karena pengajaran Tuhan Yesus sudah mencakup semua hukum Taurat dan perjanjian lama. Nah, kalau saudara dan saya setuju akan kebenaran ini, ya udah, nggak usah putar-putar lagi. Jadi maaf, Koden ini paling menentang bicara tentang semua bentuk persembahan, termasuk korban sulung. Nggak perlu. Ya, ada memang gereja-gereja yang menekankan. Maka itu kalau sudah bulan Januari, gereja-gereja itu kaya karena semua hasil bulan pertama diberikan. Aduh, buat saya itu perampokan, maafkan saya. Tuhan pokoknya nggak butuh duit, pekerjaannya yang butuh uang. Gitu ya Koheru, Tuhan memberkati. Ya, singkat saja, singkat. Tuhan memberkati. Kepada banyak saudara tadi, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, pengkhotbah-pengkhotbah, mari kita mengajar jemaat itu mengasihi Tuhan lebih daripada apapun juga. Maka kalau kita mengajar jemaat bisa mengasihi Tuhan lebih dari siapapun dan apapun, otomatis jemaat itu memberi. Itu pasti. Yang kedua, kalau kita hidup untuk melayani, Tuhan bertanggung jawab penuh. Jangan kita melayani untuk hidup. Beda sekali. Ya, sampai hari ini Tuhan pelihara kami tanpa pernah khotbah perpuluhan. Karena tahun 82 Tuhan memberikan kami pengertian hidup untuk melayani, bukan melayani untuk hidup.
maka Tuhan pasti cukupi. Jadi Bu Juliana percaya, walaupun kita nggak mendorong-dorong jemaat untuk memberi, tapi kalau hidup ini mengasihi Tuhan, kita ajarkan kebenaran yang 100% utuh, nggak usah takut. Pasti jemaat pun akan rajin memberi, kita pun akan kecukupan. Oke, puji Tuhan. Ya, silakan masuk Pak Robert Sinampela dari Medan. Masuk Pak Gembala. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Pertanyaan Pak. Pertanyaan saya, masalah perpuluhan ini kan Pak, artinya bukan sesuatu hal yang baru lagi Pak. Dan ini sudah begitu sangat melekat bagi gereja. Dan untuk mengubah ini perlu satu proses dan tindakan. Jadi yang menjadi pertanyaan saya Pak, apakah untuk mengubah paradigma kita tentang perpuluhan ini membutuhkan kasih karunia spesial atau tindakan seperti apa Pak, untuk kita bisa berani menyikapi, membawa masuk dalam satu perubahan yang seperti Bapak sampaikan ini Pak. Karena kami melihat yang Bapak sampaikan ini, yang sudah Bapak lakukan sangat luar biasa Pak. Apakah ini karunia khusus spesial kepada Bapak atau bisa diterapkan kepada semua orang Pak? Terima kasih Pak. Oke, Horas Pak Sinabela, pertanyaan bagus. Ya Horas. Yang pertama, mari kita belajar dari gereja Katolik dan Protestan yang tidak pernah sibuk ngurus perpuluhan. Itu nomor satu. Nomor dua, lakukan firman Tuhan 100%, maka kita tidak akan sibuk dengan masalah uang, masalah setan, masalah-masalah itu tadi. Jadi Pak Sinambela tidak perlu karunia khusus. Yang penting hidup ini jangan pelit dan jangan takut kekurangan. Karena Tuhan berjanji burung-burung di udara saja pelihara, apalagi kita anak-anaknya. Nah, jadi perlu revolusi iman Pak. Dari kami, dari kita hamba-hamba Tuhan perlu revolusi iman. Ya, revolusi mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Jadi nggak perlu karunia khusus Pak. Saya bisa melakukan ini ya karena saya lihat Alkitab yang diajarkan Tuhan Yesus. Saya ikuti dan hasilnya luar biasa. Makasih Pak Sinambela, Tuhan memberkati. Ya. Amin Pak, amin, amin, amin. Terima kasih Pak. Ya. Ya. Ya, selamat malam Pak Santoso. Satu menit boleh bertanya Pak. Silakan masuk Pak. Cepat Pak. Terima kasih atas kesempatannya Pak Riki. Saya ngisi dari awal, tapi secara konseptual memang inilah mengenai Tuhan. Karena memang tadi apa yang sudah disampaikan tentunya saya mau bertanya tapi sudah di-cover oleh bapak-bapak yang lain juga, dan banyak juga yang kembali pengertiannya yang tadi disampaikan Bapak Pendeta dan Pertanyaan boleh Pak. sungguh luar biasa. Jadi saya bisa tarik kesimpulan ya untuk pertanyaan bahwa kalau kita sebagai orang percaya bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, automatically apapun apa itu yang berbau otomatis tidak perlu. Kami gereja itu balanya itu dorong-dorong